Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini saya pribadi berbahagia sekali ya diberi kesempatan lagi oleh Koruma. Ini seri kita yang ketiga, biru yang ketiga ya. Biru yang pertama, seingat saya itu memperingati Hari Kartini kalau nggak salah waktu itu ya. Kemudian yang kedua kita diskusi bincang seru lagi yang kedua tentang virus ya, menghadirkan pakar di bidang biomedik. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, seri yang ketiga tentang stem cell atau sel punca. Kedengarannya mahal ya. Nanti kita dengarkan narasumber, kayaknya ini teknologinya tinggi banget, nyampe nggak ya kita gitu. Nurjana Ahmad nama lengkapnya. Nah, beliau ini menyelesaikan pendidikan S2 dan S3-nya tuh di Jerman ya. Jadi sebenarnya sih gelarnya itu bukan cuma RERMET tapi juga RADMET. Jadi ada 2 gelar S3 diselesaikan di Jerman. Sekian belas tahun ya di sana. Nanti mungkin teman-teman bisa konsultasi nih secara pribadi kalau mau studi lanjut ke Jerman, bagaimana caranya. Kemudian apa yang harus disiapkan ya, siapa tahu jodoh ya, bisa kuliah di luar negeri. Nah, kemudian beliau ini memang memiliki banyak pengalaman penelitian terkait stem cell ya. Yang saya dengar itu diambil stem cell-nya itu diambil dari darah menstruasi. Wah, luar biasa ya. Kedengarannya rumit sekali gitu. Kemudian dibuktikan bahwa stem cell itu bisa mengobati berbagai jenis penyakit, hampir mungkin semua jenis penyakit ya yang diderita oleh orang yang bersangkutan ya, si ibu itu atau perempuan itu, beserta garis keturunannya ke atas, garis keturunannya ke bawah, dan siblingsnya, saudara kandungnya, saudara sedarah. Jadi yang punya hubungan darah langsung bisa menggunakan stem cell yang dibiakkan tadi itu untuk pengobatan berbagai jenis penyakit. Nah, nanti kita akan dengarkan apa sih stem cell itu, bagaimana teknologinya gitu ya, mungkin semahal apa, kemudian mungkin ke depan progresnya seperti apa, bahkan mungkin nanti kita bisa kaitkan dengan kesehatan mental dan situasi COVID saat ini. Demikian perkenalannya, nanti kita akan kenal lebih dalam lagi dengan Ibu Nurjana atau Kak Nana. Bersemangat sekali. Baik, kita silakan dengan sangat senang, saya silakan Kak Nana untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dikasih kesempatan untuk sebagai pembicara stem cell dalam pengobatan masa depan. Terima kasih sambutannya, terima kasih saya bisa diundang ke dalam sebagai partisipannya, sehingga saya bisa menjelaskan atau memberikan sedikit ilmu, mungkin ilmu saya ini yang bisa saya sampaikan dengan cara dengan kita tidak bisa bertemu, tapi kita bisa secara online, dari hati ke hati pun bisa gitu ya. Nanti kalau sudah nanti paham saya jelasin, nanti saya persilakan untuk bertanya juga atau mau lebih tahu lagi, lebih luas gitu, sehingga teknologinya pun akan saya jelaskan. Oke, saya mulai. Jadi di dalam untuk sementara ini ya, bukan untuk sementara, untuk pengobatan masa depan itu adalah kita akan banyak sekali orang berpikir penyakit itu tidak bisa diobatin ketika degeneratif. Padahal Allah menciptakan, Tuhan kita menciptakan semua penyakit itu ada obatnya. Sehingga saya di Jerman itu hampir 16 tahun, 17 tahun, riset saya itu dari sekolah kedokteran S1 sampai S3, bahkan sampai postdoktoral, junior profesor pun di sana itu mempelajari semua tentang dunia bagaimana pengobatan masa depan. Jadi kita tidak mengobati tentang masa sekarang, tapi dari hulu sampai hilir. Sehingga kita menemukan yang namanya adalah sel punca sebagai pengobatan masa depan. Mungkin kita sudah dengar, sudah tahu, tapi belum paham apa itu stem cell gitu ya. Padahal stem cell itu adalah dari tubuh kita. Jadi bagian apapun yang kita sentuh di tubuh itu adalah stem cell. Jadi yang dibilang mata itu awalnya dari stem cell. Mau itu virus, maksudnya antibody untuk melawan virus, itu stem cell. Darah, stem cell. Sekarang yang lagi hot yang namanya berita newsnya tentang dendritik,
itu stem cell. Apa aja semuanya stem cell. Jadi kenapa saya buat gambar ini adalah stem cell possibilities. Jadi tubuh inilah yang mewakili dari 220 sel, perbedaan sel yang dikatakan dengan stem cell. Sehingga sebagai judulnya adalah sebagai pengobatan masa depan dari tubuh kembali ke tubuh. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu adalah penyakit tua. Umur nggak bisa dimundur-mundurin, dikurang-kurangin, tidak bisa. Tapi penyakit yang sudah parah pun, yang degeneratif, itu bisa disembuhkan. Insya Allah, kecuali Allah yang sudah menentukan. Tuhan kita berkata hendak lain, hari ini mau 5 menit lagi, kita nggak ada yang tahu, itu beda cerita.